Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami diajak untuk naik ke tingkat kehidupan ilahimu. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Semoga Roh Kudus mengangkat kami untuk sampai kepada tingkat yang begitu tinggi itu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, bacaan hari ini sungguh menantang dan luar biasa. Kita diminta untuk mencintai musuh-musuh kita. Kita diminta untuk mendoakan mereka. Kita diminta untuk tidak balas dendam. Seberat sebesar apapun. Maka Yesus setelah dihina, diejek, diperlakukan dengan brutal, dengan mengerikan, disalib, dan kata-katanya yang muncul. Ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Wow. Betapa sulit dan betapa beratnya untuk mengampuni orang yang melukai hati kita. Yang ada balas dendam, kemarahan, kebencian, sakit hati. Ingin membunuh, ingin membalas. Ketika hati kita dilukai. Bahkan oleh orang yang dekat dengan kita sekalipun. Saya masih ingat akan pasangan suami istri Katolik yang mengampuni orang yang membunuh anak tunggal putrinya. Mengampuni mantan pacar anaknya yang telah berpacaran dengan lain orang. Iblis apa yang menggerakkan kedua pasangan yang masih muda ini untuk membunuh mantan pacar? Luar biasa. Ya. Bagaimana orang bisa sampai kepada tingkat pengampunan yang sedemikian dahsyat itu? Hampir tidak mungkin. Karena itulah maka Yesus mengatakan, "Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adanya." Sempurna seperti Bapa di surga. Dan itu suatu proses yang tak pernah selesai, tak pernah, mungkin ratusan tahun, mungkin ribuan tahun, mungkin 7 kali 7, 7 kali 7 lah. Kenapa Yesus itulah mengatakan 7 kali 7 juga? Karena hampir tidak mungkin. Mengampuni, terus mengampuni sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Mungkin suami yang selingkuh, istri yang selingkuh, anak yang kena narkoba. Saudara, itulah rahasia dari belas kasih Allah kepada kita manusia. Rahasia. Maka mari saudaraku, semoga Anda dan saya dan kita semua bisa memasuki hati Allah, bisa mengerti hati Allah, dan bisa memahami hati Allah, dan melakukan apa yang seperti Allah inginkan bagi kita manusia. Seperti Allah yang inginkan. Jadi kita itu, kenapa demikian? Manusiawi kita itu penuh dengan dosa, itulah yang membuat kita jauh dari Allah dan Tuhan di sini. Ya. Dan manusia tidak sampai bisa ke sini, selalu gagal dan selalu salah. Maka Tuhan mengirim putranya Yesus ke dunia untuk menebus apa yang menyebabkan manusia itu tak dapat sampai kepada Bapa. Logikanya begitu. Maka Allah mengirim putranya Yesus dan menghancurkan penghambat, penghalang antara manusia dengan Allah. Dengan penderitaan, dengan wafat, dia sendiri menanggung. Dia sendiri memegang, menanggung, mengangkat. Dan ketika ia wafat, menderita, dikasih Roh Kudus supaya kita lagi naik ke atas ini selevel dengan Bapa. Itulah ukuran, itulah kriterianya supaya kita sampai kepada Tuhan kembali. Luar biasa. Luar biasa, saudara. Hati manusia tidak lagi kepada Tuhan,
Dan Tuhan mau mengorbankan anaknya tunggalnya. Dan Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus. Supaya kita mampu dan dapat sampai kepada Allah. Kembali kepada Allah Sang Pencipta dan Penyembah. Hati Allah adalah hati yang merindu dan mencapai, mencintai supaya menerima kita padanya. Supaya kita sampai kepada Allah. Jangan jatuh. Jangan hancur. Jangan mengikuti dorongan Lucifer. Dorongan iblis. Bagaimana kita melihat di medsos. Seorang suami membunuh istrinya yang baru melahirkan anak 3 minggu. Si ibu merangkul anaknya, memegang anaknya. Seorang suami. Sejahat begitukah? Ada yang dipotong-potong, ada di semen. Betapa mengerikannya kebrutalan dosa manusia, kehancuran manusia. Saudara, pedih, sedih, susah. Tapi kita harus banyak berdoa, banyak mohon ampun kepada Tuhan. Mohon ampun, pertobatan, mohon Roh Kudus. Kita tidak mampu dan tidak bisa. Hari ini dalam bacaan Injil, ya, terutama dari kisah, kalau Anda baca di Ruah, ada bagian terkecil yang di atas kutipan dari Santa Teresa dari Avila yang mengatakan bahwa ketika kita menderita, kita berdosa, itu kita mempunyai didorong untuk memiliki kemampuan untuk mengampuni orang lain. Karena begitu beratnya ya, kita mengalami penderitaan, maka kita diminta untuk mengampuni orang lain, punya bahan untuk mohon kepada Tuhan supaya kita bisa dibebaskan. Luar biasa. Penderitaan dan salib itu menjadi tanda, menjadi sarana kita mengampuni dan memaafkan orang lain. Membuat hidup kita menjadi lebih murni. Tuhan memberkati Anda dan saya. Semoga Tuhan menguatkan kita semua dan membuat Roh Kudus hidup dalam diri kita, dalam nama Bapa,